Om Swastiastu. Yang terhormat penguji UKM PPG tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Niketut Suryati. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 di UI I Gusti Bagus Sugriwa, Denpasar, Bali. NIM 23118128. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Pada hari ini, Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, Oras Pati Pahing UKU Medang Sil akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIM di kelas 7 dengan materi Upaweda. Demikian perkenalan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi, Santi Om, selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Sebelum memulai pembelajaran, kita apa dulu? Ya, silakan ketua kelas. Pada asan. Bapak jadi umat kawin. Om Swastiastu. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Om Agunamastu, Gunamaso, Om Sudirastu Patastu. Berdoa selesai. JUK. DUK. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen dulu anak-anak ya. Niluh Kita Suci Maeta Sari. Hadir. Iputu Dipa Artini. Hadir. Komang Oktaviani. Hadir. Perdana Wiguna Putra. Ada yang Ibu lewati namanya? Sudah. Berarti hanya satu orang yang tidak hadir ya? Iya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, anak-anak harus semangat dulu. Semangat. Gimana tepuk semangatnya? Punya? Ya, ayo berdiri. Tepuk semangat, semangat. Pagi-pagi harus sudah semangat, anak. Yuk, tepuk semangat. Tepuk semangat. Ya, silakan anak-anak duduk. Anak-anak sekarang tadi sudah siap untuk mengikuti pembelajaran. Ada kondisinya yang kurang sehat? Ya, asuhade anak-anak sehat semua, sudah sehat semua. Apalagi kita tadi sudah melakukan persembahyangan. Pasti Tuhan sudah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Tadi malam anak-anak sudah belajar? Betul? Apa yang dipelajari? Upaweda. Ya, Upaweda. Minggu lalu kan kita sudah mempelajari tentang pengertian Upaweda. Nah, sebelum Upaweda, jangan sampai tidak tahu dengan kitab suci kita. Kitab suci agama Hindu itu apa? Weda dapat dibagi menjadi berapa, Nak? 2. Ya, dapat dibagi menjadi 2, yaitu Weda Semerti dan Weda Semerti. Nanti di bagian daripada Weda Semerti itu sendiri itu adalah Upaweda. Upaweda merupakan bagian dari Weda Semerti. Sebelum ke bagian Upaweda, anak-anak harus perlu tahu dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah
Melalui proses pengamatan, peserta didik dapat menyebutkan kedudukan Kitab Upaweda sebagai tuntunan hidup. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyebutkan bagian-bagian Upaweda dengan benar. Yang ketiga itu adalah peserta didik dapat menerapkan ajaran Upaweda sebagai tuntunan hidup sesuai dengan kearifan lokal. Itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yaitu karena minggu lalu sudah pengertian Upaweda. Upa itu artinya apa? Weda. Jadi Upaweda adalah dekat yang dekat dengan pengetahuan suci. Sekarang kita akan ke sebutkan bagian-bagian dari kitab suci Weda. Itu ada berapa? Kitab suci Weda? Ya, kalau kitab suci Weda secara garis besarnya itu ada dua, Weda Serti dan Weda Sementi. Sudah itu Upaweda termasuk dalam kitab suci bagian dari Weda Sementi. Nah, baru nanti kita akan ke bagian-bagian dari Upaweda. Simak sekarang. Kalau sudah melihat gambar ini pasti anak sudah terbayang. Itu apa namanya itu? Itihasa. Itu sekarang anak simak dulu bagi-bagian Upaweda. Yang pertama itu adalah itihasa. Ibu paparkan sedikit saja. Nanti anak-anak lebih memperluas lagi, mencari tentang bagian-bagian Upaweda. Yang pertama itu adalah itihasa. Yang kedua itu adalah Purana. Yang ketiga Sastra. 4 Ayurveda. 5 Gandharvaveda. Lagi Sastra. 7 Agama. Nah, itu adalah bagian-bagian dari kitab Upaweda. Nanti sekarang anak-anak ibu minta untuk diskusikan, mencari, menguraikan bagian-bagian Upaweda. Ini ibu punya lembar kerja. Anak-anak diskusi kelompok. Kelompoknya 4 orang atau kalau lebih bisa 5 orang. Di sini berarti 4 orang dalam satu kelompok. Ya. Silakan anak-anak. Sudah punya kelompok tersendiri? Sudah. Nama kelompoknya apa? Punya nama atau 1, 2, 3 namanya? 2, 3. Kirain ibu punya nama, ada kelompok mawar, kelompok cempaka. Ya, bisa diganti. Kalau umpamanya materi mapel lain pakai 1, 2, 3, sekarang di kelompok pembelajaran ibu pakai kelompok mawar, kelompok cempaka, kelompok bagus, kelompok bagas, bisa ya. Nanti isi nama kelompoknya ya. Ya silakan diskusikan. Di sini apa nama kelompoknya? Mawar. Mawar. Oke. Kelompoknya Perdana. Kelompok Adina ya, cocok kelompok Adina, kelompok Adina. Kelompoknya Tawana ya, bisa. Ingat ya, nanti diisi nama kelompoknya dan nama pesertanya ya. Iki Ibun mana? Melati ya. Yang satu? Sadan. Oke. Nanti diingat isi nama kelompoknya dan nama pesertanya. Itu sudah ada di lembar jawab, di lembar kerja. Bisa anak langsung nanti kerjakan di lembar kerja. Dan untuk salinannya bisa taruh di buku
pelatihan. Ya, di pelatihan nanti ada biar ada yang anak minat harus belajar di perorangan. Nah, pakai untuk keluarga kan membawa berapa menit anak waktunya? Sudah selesai. Sudah. Yakin? Yakin. Ada yang kelompok lain yang belum? Tidak. Pintar. Semua sudah selesai. Kalau sudah selesai, silakan anak-anak nanti ibu mau siapa yang presentasi duluan atau ibu tunjuk langsung kelompoknya. Tunjuk. Ada yang sudah siap duluan, itu dulu presentasi. Gimana? Ditunjuk? Ditunjuk. Kalau ibu tunjuk, berarti siapa saja yang tadi sudah siap semua ya? Sudah siap ya presentasinya. Yang lain didengarkan temannya presentasi. Nanti bisa anak bertanya atau menambahi dan dari presentasi temannya. Ibu tunjuk saja, ya. Kelompok Arjuna. Ya, kelompok Arjuna yuk berdiri. Presentasi. Sebelumnya Om Swastiastu. Saya perwakilan dari kelompok Arjuna mempresentasikan tentang bagian-bagian Pawedang. Yang pertama yaitu itihasa. Itihasa adalah ajaran suci dalam cerita-cerita kuno dan perumpamaan untuk memudahkan penerapan dan pengertian yang terkandung dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, Purana adalah sebuah epos yang menceritakan sejarah perkembangan raja-raja dan kerajaan Hindu di masa lampau. Yang ketiga, yaitu Arta Sastra.
Artasastra adalah pokok-pokok pemikiran bidang ilmu politik dan ilmu pemerintahan negara. Yang keempat, Ayurveda adalah menguraikan tentang bidang ilmu kedokteran atau kesehatan, baik rohani maupun jasmani. Yang kelima, Gandharva Veda menguraikan tentang berbagai aspek cabang ilmu seni. Dan yang keenam, ada kitab Kama Sutra, kitab yang menguraikan tentang hal-hal yang berkaitan tentang asmara. Dan yang terakhir, nomor 7, kitab agama. Kitab agama berisi tentang ajaran-ajaran keagamaan. Baik, sekian dari kelompok Tarjuna. Saya tutup dengan Barma Santi. Om Santi 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 Om. Ya, silakan sekarang kelompok yang lain kalau mau bertanya silakan bertanya, dan kelompok Arjuna silakan untuk siap menjawab. Nanti kalau tidak bisa dijawab nanti kita jawab bersama-sama. Siapa yang mau bertanya atau mau menambahi dari presentasi dari kelompok Arjuna? Silakan kasih tanggapan. Tanya. Kelompok Melati, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nanti kalau yang ada bertanya juga dapat nilainya, yang jawab juga dapat nilai, itu nilai bonus namanya. Sudah? Ada yang mau bertanya? Tidak. Nah, kalau tidak ada yang mau bertanya, Bapak Ibu tadi tanyakan sedikit. Kalau di Itihasa itu bagian Itihasa itu apa saja? Itihasa dibagi menjadi dibagi menjadi dua, itu Kita beramaikan, kita beramaikan. ya 100. Selanjutnya kelompok siapa ya? Kelompok Jepun, ada Jepun? Jepun. Ya, silakan. Yang lain dengarkan. Sebelumnya Om Swastiastu. Di sini saya perwakilan dari kelompok Jepun akan membacakan pasangan dari kelompok-kelompok Upaweda. Yang pertama adalah Itihasa. Itihasa adalah sebuah epos yang menceritakan sejarah perkembangan raja-raja dan kerajaan di Hindu di masa lampau. Purana. Purana adalah ajaran suci dalam cerita-cerita kuno dan perumpamaan untuk memudahkan penerapan dan pengertian yang terkandung dalam kehidupan sehari-hari. Artasastra adalah pokok-pokok pemikiran di bidang ilmu politik atau ilmu pemerintahan negara. Ayurveda menguraikan tentang bidang ilmu kedokteran atau kesehatan baik rohani maupun jasmani. Gandharva Veda menguraikan tentang berbagai aspek cabang ilmu seni. Yang keenam, Kitab Kama Sutra. Kitab Kama Sutra menguraikan tentang yang berkaitan dengan asrama, seni, atau yang berkaitan dengan rasa indah. Yang ketujuh, Kitab Agama. Kitab Agama berkaitan dengan kecenderungan tertentu yang mengenai kemampuan dan sifat-sifat manusia. Sekian dari saya dari kelompok Jepun. Saya akhiri dengan para masyarakat.
Nah, silakan lagi yang mau bertanya pada kelompok Jepun. Bu, izin bertanya. Tadi di kelompok Jepun di bagian itihasa sama purananya itu ada kekeliruan. Ya. Yang lain kita dengarkan di bagian itihasa sama Purana. Ya, bisa ditambahi dari kelompok mana itu? Kelompok Melati. Ya. Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Saya perwakilan dari kelompok Melati ingin memberikan tambahan kepada kelompok Jepun. 1. Kitab Itihasa. Ajaran suci dalam cerita-cerita kuno dan perumpamaan untuk memudahkan penerapan dan pengertian yang terkandung dalam kehidupan sehari-hari. 2. Purana. Purana adalah sebuah epos yang menceritakan sejarah perkembangan raja-raja dan kerajaan Hindu di masa lampau. Sekian tambahan dari kelompok Melati. Saya akhiri dengan para pesantu. Om Santi 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 Om. Untuk kelompok yang lain dari tambahan dari kelompok Melati, bagaimana? Ada kekeliruan apa tidak? Iya. Betul. Betul. Itihasa sama Purananya? Ya, nanti lagi Ibu jelaskan ya. Yang ada kekeliruan atau tidak nanti dijelaskan lagi. Nah, sekarang dari sekian kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, sekarang Ibu memberikan tambahan kepada kelompoknya masing-masing, termasuk kelompok Ardina dan kelompoknya Melati. Melati juga sudah bisa menanggapi dan memberikan masukan. Sekarang apa Ibu langsung sekarang simpulkan? Iya. Nah, ini yang pertama adalah bagian itihasa. Bagian itihasa itu adalah, bisa dilihat sampai ke belakang gambarnya itu nak? Bisa. Kitab yang memuat tentang wiracarita. Itu wiracarita epos terbesar dan terpanjang itu adalah Ramayana dan Mahabharata. Ini tambahan materinya. Ramayana dan Mahabharata, di mana dalam Ramayana itu terdiri dari 7 kanda. Sudah itu, kalau dalam Mahabharata itu terdiri dari 18 kanda. Kalau kitab yang memuat tentang wiracarita yaitu Ramayana dan Mahabharata itu disebut dengan itihasa. Nah, bagian dari paweda yang kedua adalah Purana. Nah, Purana berasal dari kata pura dan ana, tentang sejarah kuno, silsilah raja-raja, dan juga silsilah pura-pura yang ada di Bali, dan juga cerita-cerita kuno. Itu yang disebut yang ada dalam isi kitab Purana. Berasal dari kata pura dan ana, tentang sejarah kuno, silsilah raja-raja, dan pura-pura, dan juga cerita-cerita kuno. Yang ketiga, Arta Sastra. Kitab ini menjelaskan tentang ilmu politik dan pemerintahan, di samping ilmu ekonomi dan ilmu sosial. Jadi apalagi sekarang sudah zaman politik, mau pemilu sekarang ya? Pemilu apa? Pemilihan tentang gubernur dan bupati ya, yang isinya itu tentang ilmu politik, ilmu pemerintahan. Disinilah kalau mau belajar tentang ilmu politik di bagian kitab Arta Sastra, di sana dibuka, ketemu, dan di sana tentang ilmu-ilmu kepemerintahan, bagaimana membuat struktur pemerintahan ada di sana. Kita lanjut yang keempat nih, betul? Ayurveda, kitab suci yang menjelaskan tentang ilmu pengobatan atau ilmu yang
yang menjelaskan tentang kesehatan jiwa dan jasmani. Nah, makanya seperti ini. Ada kita di Bali kan punya obat-obatan tradisional. Selain juga kita ke dokter, juga kita ada istilahnya ada tabib atau istilah Bali tapi ada juga Balian ya. Itu di sana tentang ilmu pengobatan, apakah obat sakit kepala itu di sana obatnya apa ada di sana di kitab Ayurveda tuang di sana. Kita itu lanjut ke Gandharwa Weda, kitab suci yang berisi tentang 3 komponen, itu seni musik, seni tari, seni instrumen juga ada di sana. Kumpulan kesenian yang ada di kitab Gandharwa Weda. Mau belajar dasar-dasar seni apa, seni musik, dasar seni musik apa yang perlu dipelajari, anak buka kitab Gandharwa Weda ada di sana. Dah, lanjut kitab Kama Sastra. Kalau yang begini anak-anak remaja senang kan lihatnya? Ya, senang. Jangan dulu ke negatif ya nak ya. Kalau ini bisa disebut kalau di Dewata itu siapa itu? Dewa Semara Raden. Ya, Semara Raden itu nama asmara, itu hubungan asmara atau rasa indah untuk menunjukkan salah satu tujuan hidup untuk membangkitkan rasa indah, rasa senang. Kalau ini ada simbol wanita kurse dan berdana, laki perempuan. Ya, itu Semara Raden bisa disenang itu untuk rasa mewujudkan salah satu tujuan hidup membangkitkan rasa indah. Yuk lanjut di kitab agama, kitab yang berisikan tentang ritual upacara keagamaan dan tata cara keagamaan. Di sana ada bagaimana cara membuat upacara, bagaimana cara membuat pandang sejati, bagaimana tingkatannya, itu kitab agama. Sudah, itu dari tambahan dari Ibu tadi sudah disimpulkan dari kelompoknya Arjuna itu juga sudah bagus. Kita kasih plus dulu pada kelompoknya Arjuna. Nanti menyusul yang nilai terbaik dari diskusinya. Ya, sekarang Ibu belum bawa hadiah. Sudah kembali dulu ke tempatnya masing-masing. Ayo nyanyi dengan itu agak lama sedikit dengan apa irama kasih ibu. Anak-anak ingat lagu kasih ibu? Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Nah, sekarang ibu punya nyanyian, kata-katanya saja yang berbeda. Aku punya kitab Purana, berasal kata pura dan ana, berisi tentang sisi raja, pura dan raja zaman dahulu. Ulangi. Ayo yang kompak.
lembar jawabannya sudah ada di belakangnya, bisa langsung jawab di belakangnya. Yang tidak isi lembar jawaban di belakangnya itu kan sudah bagikan isi lembar jawaban. Langsung jawab di belakangnya. Soalnya 1 sampai 10 jawab yang lebih mudah dulu biar tidak kehabisan waktu. Silakan. Nah, ingat diisi nama, kelas, nomor, absen. Ada yang belum dapat soal? Sudah, ya. Sudah, silakan dikerjakan. Lihat jamnya sampai jam. Ada yang sudah selesai boleh silakan di stop. Yang belum jangan dulu tergesa-gesa ya. Periksa dulu, cek dulu pekerjaannya sudah selesai apa belum, sudah pas apa belum. Tadi seperti yang sudah dikerjakan, ada soal yang sulit nggak dikerjakan? Mudah-mudahan nanti semua dapat 100 ya. Tentang materi upaweda ada yang ditanyakan? Sudah paham? Sudah. Hal apa yang paling menyenangkan dalam pembelajaran hari ini? Nyanyi, belajar sambil bermain. Ya. Lagi apa? Hal yang paling menyenangkan dalam pembelajaran hari ini? Kalau dari Ibu, anak-anak bagaimana? Tentang Ibu, senang nggak diajar sama Ibu? Udah itu apa kesulitan yang dihadapi dalam pembelajaran dalam materi paweda? Mantra-mantranya itu nanti dibaca-baca tentang sloka-sloka yang ada dalam bagian paweda ya naknya, diulang-ulang dibaca-baca dan artinya. Ya nanti siapa tahu ulangan ada salah satu sloka keluar, anak-anak bisa jawab. Itu kesulitannya. Ya, yang ketiga, usaha apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan hasil belajarmu? Ya, rajin belajar mestinya ya nak ya.
dalam periode menuntut ilmu pengetahuan. Jangan sampai anak tidak belajar. Itu walaupun anak-anak sudah merasa pintar, tetap belajar dan belajar. Ya. Nah, ini yang sudah ditunggu-tunggu. Ya, karena waktunya sudah habis. Sekarang tadi kita memulai pembelajaran dengan berdoa. Sekarang kita tutup dulu pembelajaran. Nah, sebelumnya Ibu ada penugasan sebelum para mesanti untuk minggu depan. Materinya anak-anak mencari tentang tokoh-tokoh, bisa dicatat atau anak akan ingat tokoh-tokoh tentang Ramayana dan Mahabharata. Itu materi untuk kita minggu depan. Tokoh-tokoh Ramayana dan Mahabharata. Nanti anak-anak cari itu di rumah untuk materi minggu depan ya. Sudah diingat? Sudah ya. Kalau sudah, sekarang anak-anak berdiri, kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu baru kami. Setelah kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Para mesanti kawin. Om Santi Santi Santi.